Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hairunisa Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Untuk penyelesaian pertidaksamaan eksponen ini dia bentuknya sama seperti persamaan eksponen. Ada video sebelum ini yang saya buat di bawah. Kalian bisa lihat itu dulu tentang persamaan eksponen sebelum ke pertidaksamaan eksponen ini. Oke, di sini saya ada sediakan 5 soal untuk kita selesaikan bersama. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 1. 2 pangkat X lebih besar dari 8. 2. 1/3 pangkat X kuadrat dikurang 6X lebih besar dari 1/3 pangkat 5 dikurang 2X. 3. 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X lebih besar dari 27. 4. 5 pangkat X kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari 25 pangkat X. 5. 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, di sini kita mulai coba selesaikan satu persatu. Oke, nomor 1 itu 2 pangkat X lebih besar dari 8. 2 pangkat X lebih besar dari 8. Oke, di sini 8 ini kita buat ke dalam bentuk eksponen, ke dalam bentuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya itu adalah 2. Berarti di sini 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka yang kita ambil adalah pangkatnya, yaitu X dan 3. Berarti di sini X lebih besar dari 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari 3. Oke, jadi himpunan penyelesaian. Nah, di sini saya terbiasa membuat himpunan penyelesaian itu dalam singkatan HP ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih besar dari 3. Oke, itu yang pertama. Oke, untuk soal yang kedua. Soalnya adalah 1/3 pangkat X kuadrat dikurang 6X. 1/3 pangkat X kuadrat dikurang 6X lebih besar dari 1/3 pangkat 5 kurang 2X lebih besar dari 1/3 pangkat 5 dikurang 2X. Oke, udah sama soalnya. Oke. Nah, di sini karena dia bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 1/3, jadi kita ambil perpangkatannya saja. Jadi di sini X kuadrat dikurang 6X itu lebih besar dari 5 dikurang 2X. Oke, di sini kita jadikan satu ruas ke dalam ruas kiri. Jadi hasilnya X kuadrat dikurang 6X dikurang 5 ditambah 2X itu lebih besar dari 0. Oke, nah mulai dari sini kita jumlahkan atau kita selesaikan yang mempunyai variabel sama atau sejenis. Jadi hasilnya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 itu lebih besar dari 0. Oke, nah di sini kita faktorkan pertidaksamaannya, kita faktorkan. Maka hasil faktorisasinya adalah X dikurang 5X ditambah 1. Oke, nah di sini udah dapat X kurang 5 dikali X tambah 1 untuk hasil faktorisasi dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah di sini kita cari daerah pembuat nolnya. Oke, nah di sini ada negatif 1 dan positif 5. Oke, kita misalkan negatif 1 itu di sini dan positif 5 itu di sini. Oke, nah negatif 1 dan 5 itu dari mana? Kita dapat dari sini. Kita misalkan X dikurang 5 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Sama seperti X tambah 1, kita anggap X tambah 1 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini paham?
Oke, di sini kita masukkan nilai yang lebih kecil dari 1. Nilai yang lebih kecil dari 1 di sini ada negatif 2, misalnya negatif 2, negatif 3, kita ambil salah satu nilainya, yaitu negatif 2 di sini. Oke, negatif 2. Oke, negatif 2. Kita masukkan ke sini, ke X kurang 5 dikali X tambah 1. Itu kita misalkan X-nya negatif 2, berarti negatif 2 dikurang 5 itu negatif 7, berarti di sini negatif. Negatif 2 ditambah 1 itu masih negatif 1, berarti negatif kali negatif itu positif, berarti di sini positif. Oke, nah 5 yang lebih besar dari 5 kita anggap misalnya 6. 6 kita masukkan juga ke sini, kita substitusi X-nya adalah 6. Berarti 6 dikurang 5 itu positif 1. 6 ditambah 1 itu positif 7. Berarti positif dikali positif itu masih positif hasilnya ya. Oke, nah tinggal di sini di daerah yang ini. Nah itu kita misalkan berapa? Misalkan 2. 2 dikurang 5 itu negatif 3. 2 ditambah 1 itu 3. Berarti di sini tadi kan negatif 3, di sini positif 3. Positif kali negatif itu hasilnya masih negatif. Oke, nah karena yang diminta adalah lebih besar dari 0, otomatis yang kita ambil adalah daerah yang menghasilkan bilangan positif. Nah, daerah yang menghasilkan bilangan positif itu adalah daerah ini dan daerah ini. Oke. Berarti lebih kecil dari negatif 1 atau dan X-nya itu lebih besar dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X itu harus lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari negatif 1. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. 3 itu 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X lebih besar dari 27. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi 27-nya kita buat ke dalam eksponen atau ke dalam bilangan berpangkat. Jadi 3 pangkat X kuadrat dikurang 2X itu lebih besar dari 3 pangkat 3. Oke, nah di sini karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita tinggal selesaikan eksponennya. X kuadrat dikurang 2X itu lebih besar dari 3. Maka di sini X kuadrat dikurang 2X itu dikurang 3 lebih besar dari 0. Kita faktorkan. Maka di sini X, di sini X, di sini ditambah 1, di sini dikurang 3. Oke. Nah, di sini kita buat daerah pembuat nolnya juga sama seperti yang tadi. Maka di sini daerahnya ada negatif 1 dan positif 3. Negatif 1, di sini positif 3. Oke, kita masukkan nilai yang lebih kecil dari negatif 1, misalkan negatif 2. Negatif 2 ditambah 1, negatif 2 ditambah 1 itu masih negatif. Negatif 2 dikurang 3 itu negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya positif, berarti di daerah di sini itu hasilnya positif. Oke. Untuk di sini yang di tengah itu kita buat misalkan positif 1. Positif 1 di sini positif 1 tambah positif 1 positif. Positif 1 dikurang 3 itu negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Berarti daerah sini itu nilainya negatif.
Nah, sekarang yang lebih besar dari 3. Misalkan 4. Maka di sini 4 ditambah 1 itu positif, 4 dikurang 3 itu masih positif. Berarti daerah sini yang ini dikali yang ini hasilnya masih positif. Oke, udah dapat. Lihat lagi dia di sini dibutuhkan yang lebih besar dari 0. Nah, yang lebih besar dari 0 itu adalah bilangan positif. Nah, bilangan positif itu ada di daerah yang ini dan di daerah yang ini. Oke, maka di sini kita dapat lihat X-nya itu yang memenuhi adalah X yang lebih kecil dari negatif 1 dan X-nya itu lebih besar dari 3. Oke, jadi bisa kita buat kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X, di mana X-nya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari negatif 1. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 adalah 5 pangkat X kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari 25 pangkat X. Oke. 5 pangkat X kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari 25 pangkat X. Oke, nah di sini 25-nya kita buat ke dalam bilangan eksponen. Maka di sini 5 X kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari 5 pangkat 2 pangkat X. Oke. Nah, di sini hasilnya 5 pangkat X kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari, ingat sifat-sifat eksponen bilangan berpangkat itu kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Maka di sini 5-nya itu pangkat 2x karena 2 dikali x adalah 2x. Oke. Nah, di sini sudah sama bilangan pokoknya, maka kita ambil eksponennya x kuadrat dikurang 8 lebih kecil dari 2x. Kita jadikan satu ruas ke ruas kiri. Maka hasilnya x kuadrat dikurang 8 dikurang 2x lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa kita buat ke dalam bentuk bakunya itu x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita faktorkan, maka di sini x, di sini x. Nah, 8 itu adalah bisa kita buat 4 kali 2 ya. Maka di sini positif 2 dikurang 4. Oke, udah. Kita buat daerah pembuat nolnya. Maka di sini ada negatif 2. Di sini ada positif 4. Oke. Nah, kita ambil yang lebih kecil dari negatif 2, kita substitusi ke sini. Negatif 3 tambah 2 itu negatif, masih negatif 1. Negatif 3 dikurang 4 itu adalah negatif, maka negatif kali negatif di sini hasilnya positif. Oke, 4. Yang lebih besar dari 4 adalah 5. 5 dikali kita substitusikan 5 ke persamaan ini lagi. 5 ditambah 2 itu positif 7. Kan di sini positif. 5 ditambah 4 dikurang 4 maksudnya 5 dikurang 4 itu adalah positif 1, maka di sini positif. Positif dikali positif itu positif, maka daerah ini nilainya positif. Nah, untuk daerah yang di tengah kita misalkan kita ambil bilangan 1 ya. Misalkan 1 ditambah 2 itu positif. 1 dikurang 4 itu negatif. Maka positif kali negatif itu negatif. Nah, untuk daerah yang di tengah itu
negatif ya hasilnya. Nah, kita lihat di sini yang diperlukan adalah yang lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil dari 0, maka yang lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Nah, lihat daerah yang negatif. Daerah yang negatif itu adalah yang di sini, yang di tengah, ya kan? Maka di sini kita buat X-nya itu dia X-nya lebih besar dari negatif 2 dan X-nya itu lebih kecil dari 4. Oke, jadi kita bisa buat kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 4. Oke, ini himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 4. Oke, tinggal satu soal lagi, yaitu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat x ditambah 2 lebih kecil dari 0. Oke, nah, kita selesaikan di sini ya. Nomor 5. Itu tadi 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat x ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, ya kan? Ya, sama. Oke, di sini kita selesaikan. Maka di sini kita ubah dulu bentuknya ini. Maka 2 dipangkatkan x, 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Nah, maksudnya di sini kita pisah dia ya. Dia kita buat jadi satu-satu pangkatnya. Dikurang 5 dikali 2 pangkat x ditambah 2 pangkat 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini kan dia 2 pangkat 2x ditambah 1. Oke. Nah, kita kembali ke sifat bilangan berpangkat. Yang pertama kan 2 pangkatnya 2x, berarti kita bisa buat 2 pangkat x dikuadratkan, karena bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi itu dikalikan. X dikali 2 itu 2x dan ditambah 1 itu adalah 2 pangkat 1, karena kalau bilangan berpangkat dikalikan dan bilangan pokoknya itu sama-sama 2 di sini. Nah, itu pangkatnya dijumlah. Jadi ini ditambah 1 adalah 2 pangkat 1. Oke, sampai sini paham? Kalau kurang paham bisa lihat video sebelumnya di persamaan eksponen. Di situ ada sifat-sifat bilangan berpangkat, sifat-sifat eksponen. Di situ kalian bisa lihat kalau kalian kurang paham yang ini, oke? Nah, di sini kan ada yang sama, itu adalah 2 pangkat x maksudnya, dan di sini jadi kita misalkan 2 pangkat x itu adalah y. Oke. Nah, jadi kita ubah. Jadi di sini y kuadrat dikali 2 dikurang 5 dikali y ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, di sini hasilnya 2y kuadrat dikurang 5y ditambah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita faktorkan dia, kita faktorkan lagi. Maka di sini 2y, di sini y, di sini ditambah 2, enggak ya, maksudnya dikurang 2 karena 2y dikali negatif 2 itu negatif 4y, di sini dikurang 1.
Oke, karena negatif 1 dikali negatif 2 itu adalah positif 2. Dan kalau dijumlahkan adalah hasilnya negatif 5. Karena 2 kali negatif 2 negatif 4, 1 kali 1 negatif 1, negatif 4 ditambah negatif 1 adalah negatif 5. Oke, udah dapat. Faktorisasinya kita buat daerah pembuat nolnya. Di sini ada positif setengah. Positif setengah itu dari ini ya, 2y dikurang 1 kita anggap sama dengan 0, maka di sini y-nya sama dengan 1/2 gitu. Oke, di sini juga jadi positif 2. Oke, kita masukkan salah satu nilai setengah. Misalkan kita buat dia 0. 0 kan lebih kecil dari setengah. Misalkan y-nya kita substitusi menjadi 0. Di sini hasilnya negatif 1. Di sini hasilnya negatif 2, negatif kali negatif positif. Oke, yang 2 ini yang lebih kecil, yang lebih besar dari 2, misalkan kita buat 3. Substitusi nilai 3 ke persamaan 2y kurang 1 dikali y kurang 2. Maka di sini 6, 2 kali 3 6 dikurang 1 itu 5, masih positif. Di sini 3 dikurang 2 itu positif 1, masih positif ya, positif kali positif. Oke, untuk yang di tengah kita ambil nilainya positif 1 ya di sini. Untuk yang di sini kita ambil positif 1, kita substitusi ke pertidaksamaan. 2 kali 1, 2 dikurang 1 itu positif. 1 dikurang 2 itu negatif, berarti positif kali negatif. Yang di tengah adalah nilainya negatif. Oke. Oke, lihat. Nah, yang dibutuhkan adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau lebih kecil atau sama dengan 0, berarti dia bilangannya negatif ya, lebih kecil dari 0 itu bilangan negatif. Maka yang merupakan daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang di tengah. Oke, maka bisa kita buat x nya itu maksudnya y ya, y nya itu yang pertama dia lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, yang kedua itu y nya lebih kecil atau sama dengan 2. Oke. Nah, di sini untuk nilai y-nya ini kan sudah ketemu. Kita kembalikan dia ke pemisalan yang kita buat tadi. Ini dia. Oke, berarti nilai y itu adalah 2 pangkat x ya. Oke, di sini berarti 2 pangkat x lebih besar atau sama dengan setengah. Maka 2 pangkat x lebih besar atau sama dengan 2 pangkat negatif 1. Maka x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1. Untuk yang y lebih kecil atau sama dengan 2, 2 pangkat x lebih kecil atau sama dengan 2. 2 pangkat x lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 1. Maka x-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, yang kita pakai adalah yang ini penyelesaiannya. Oke? Maka di sini kita bisa simpulkan jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu dia lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan lebih kecil atau sama dengan dari 1 untuk semua bilangan real yang ada di batas ini. Oke, nah demikian penyelesaian nomor 1 sampai 5 untuk pertidaksamaan eksponen. Oke, nah kalian bisa pahami di rumah. Jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham, atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.